Dia cocok di segala apapun. Ketika kamu lagi capek, lagi galau, lagi butuh semangat, kopi solusinya. Itu terinspirasi dari ya pengalaman aku juga kan, belajar dari pengalaman kan. Kalau cuma sekedar minum es teh itu kurang. Es teh itu cuma menempat makan, pelengkap makan. Es teh pelengkap makan. Nih, ntar ada perdebatan nih para pecinta kopi dan teh nih. Betul. Udah. Oke. Diminum dulu kan. Kita minum dulu sekarang. Jadi sebelum mulai lagi minum dulu lah. Ini produknya Wirasa ya Mas Ilham? Yes. Itu tadi pesan dulu. Pesan Kopi susu biasa. Kopi susu. Wirasa apa? Wirasa Coffee Milk. Oh, Wirasa Coffee Milk. Yang itu apa Mas Ilham? Ini cream brew. Iya kalau nggak cream brew. Yang punya owner lu. Pesannya sendiri. Ownernya lupa. Oke. Nah ini. Ya seperti kopi susu pada San betulnya belum diaduk San. Nah, Pak Ewas ya. Udah dulu teman-teman. Oke. Gimana? Oke Mas Ilham. Gimana kopinya? Enak. Jelas, sumpah ini enak beneran. Affordable juga. Sama. Ini ada tahu kuali. Monggo kalau mau kesini. Oke, mungkin kita lanjut ya Mas. Yuk. Jadi gini Mas. Kita kan kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Odi. Yes. Dia juga punya kedai kopi gitu kan. Nah sebenarnya kan ternyata yang namanya kedai kopi di Jogja aja itu tuh ada banyak banget. Betul. Nah makanya itu menjadi suatu pertanyaan buatku katakanlah. Kenapa Mas kamu juga mau ikutan di arus besar itu gitu? Apakah ada strategi tertentu yang menurutmu kayaknya ini tetap bisa kena deh gitu dari sekian banyak itu? Kalau ngomongin tadi ngomongin tentang Mas Odi ya. Ini Wirasa ini juga salah satu sempat juga dibantu sama Mas Odi di awal. Yes. Waktu itu Mas Adam salah satu owner juga sempat ngobrol dengan Mas Odi tentang pokoknya kita nanya-nanya lah tips-tips tentang bikin coffee shop. Makasih Mas Odi sekali lagi. Akhirnya udah jadi kayak gini. Kalau tadi kenapa milih kopi ya? Kenapa milih kopi? Satu, dari kita bertiga semua kopi. Senang kopi semua. Kalau aku itu sebagai penikmat kopi, bukan pencinta kopi. Ada perbedaannya ya. Nah, kalau pencinta kopi itu biasanya dia tahu tentang biji kopi, dia udah expert tentang kopi. Kalau aku hanya penikmat kopi dari dulu, dari zaman kuliah, dikarenakan sering tugas keluar, sering nongkrong betul. Jadi aku hanya sebagai penikmat kopi. Jadi kalau nanti ketika bikin usaha, kalau dari awal itu ada dua sisi di situ. Kalau misalnya satu dari Mas Adam dan Mas Wira kan dia pencinta kopi, dia tahu tentang kopi segala macam. Nah, saya ibaratnya kalau ketika trial menu itu jadi dari sisi orang yang awam tentang kopi. Kalau dulu kan cuma ngopi doang ya, misalnya aku pesan apa sih kopi susu, apa sih V60, apa itu nggak paham sama sekali. Aku yang penting ketika aku nongkrong duduk udah pesannya kopi. Kopi susu lah basicnya kayak gitu. Nah kan dari sisi awam ada. Jadi kalau kenapa milih kopi, satu back to market lagi, pasar di Jogja kopi shop masih rame. Tapi aku nggak pengen Wirasa itu hanya sebagai gengsi-gengsian kayak kopi shop main keren. Nggak pengen, karena kalau ini kan sebenarnya Wirasa itu produk pandemi ya. Kita ini baru ada nih 1 Februari 2021 kemarin. Ini kita berarti udah 9 bulan 10 bulan kita udah berjalan 10 bulan dan alhamdulillah masih berjalan. Tapi ada banyak juga teman-temanku yang bikin coffee shop baru beberapa bulan berhenti karena memang bukan nggak tahu ya, mungkin nggak bisa survive tentang adanya, kaget kan mungkin ada pandemi terus nggak ada customer terus tiba-tiba collab berhenti habis. Nah aku nggak pengen Wirasa itu seperti itu, walaupun kita produknya pandemi tapi kita harus bisa berdampingan dengan pandemi itu sendiri. Contoh nilai sisi positifnya ketika kita buka pandemi adalah satu, tempat di sini jadi lebih tenang.
bukan artian terus sepi itu bagus ya. Kan kita juga butuh omset dong. Iya, betul. Sepi betul, itu jadi betul. kayak kita bisa menyediakan tempat yang tenang untuk orang yang misalnya mau nugas. Satu. Sama juga ketika misalnya rame pun kita juga bisa nyediain tempat nongkrong yang asik. Nggak begitu rame di pinggir jalan, tapi tempatnya itu enak aja. Kalau dulu di itu kebun ya, betul, kita ngopi di kebun. Ini baru loh ini. Tagline-nya tuh kebun. Ngopi di kebun rumah. Ini tuh baru sebenarnya. Ini baru direnov. Dan setelah direnov ya alhamdulillah lebih hijau dan lebih asik aja sih kalau dilihat. Kalau dulu tuh cuman batu krakal doang. Tapi setelah di ini adalah orang. Jadi kayak pemandangannya itu nggak cuma sekedar orang rame, terus nggak cuman kalau yang kita tahu yang di daerah Jakal ya. Itu banyak banget tuh kopi shop segala macam. Ya memang sih di pinggir jalan tempat strategis bisa rame. Cuman kita menyediakan tempat yang emang buat nongkrong, buat mungkin family time, mungkin nongkrong. Mungkin di sana tuh kan lagi rame tuh. Jadi tempatnya enak, nggak keganggu sama suara-suara motor, suara-suara kendaraan gitu sih. Nugas tuh masnya tuh, mas nugas juga enak gitu sih. Itu kenapa milih kopi dan kenapa akhirnya jadi Wirasa ini sih? Berarti sebenarnya justru yang apa ya istilahnya dijual tuh adalah dalam tanda kutip rasa sepi suasananya. Suasananya. Betul, suasana. Kita memang produknya tidak sewah Starbucks. Tapi at least kita bisa menyediakan tempat yang memorable buat aku besok kesini lagi ya. Tempatnya enak, ada wifi-nya, suasananya enak, dan kalau di sini siang tuh nggak panas. Ada pohon mangga nih. Kalau nggak masuk kamera nih ada pohon mangga. Jadi di situ nyeseduk mau di dalam mau di luar nggak kena panas. Nggak kena panas. Itu. Siapa yang mau Wirasa kesini? Jadi yang siang-siang ada deadline, terus nggak tahu mau ngerjain di mana, tapi maunya teduh banyak pohon. Nah, di sini nih. Wirasa. Gitu. Dah, itu sih kalau misalnya kenapa milih kopi ya itu tadi. Nggak perlu tak ulangin Tasan. Ya, itu tadi. Nanti kalau misalnya itu nanti dikasih subtitle aja lah. Gampang nanti. Bisa di-replay kan. Ini di replay aja. Iya. Tapi kalau maksudnya gini, walaupun misalnya katakanlah Mas Ilham itu tadi kamu mengatakan kamu sebagai awam gitu ya. Yes. Tapi kamu melihat si kopi ini tuh ada sudut pandang lain nggak Mas? Kayak kalau dulu kata Mas Odi kan yang namanya kopi itu nggak hanya sekedar segelas cairan ini doang, gitu. Tapi dia bisa menghubungkan begitu banyak orang, menghubungkan begitu banyak latar belakang profesi untuk berkumpul jadi satu gitu loh. Kalau dari pandanganmu kopi gimana? itu kalau menurutku ya dari aku kuliah, yang kopi itu punya valuable-nya sendiri-sendiri di antara penikmatnya. Gimana tuh? Jadi misalnya gini, kalau dari awal aku suka kopi itu bisa cocok di segala suasana. Cocok di segala suasana. Serius, misalnya mau pagi nih, pagi-pagi ngopi enak dong. Enak. Siang-siang panas, juga. Lagi ngantuk-ngantuk istirahat ngopi. Sore-sore lagi pulang kerja contoh atau lagi pulang kuliah ngopi enak. Malam nemenin tugas enak juga. Jadi menurutku kopi itu punya valuable di antara penikmat-penikmat. Dia cocok di segala apapun. Ketika kamu lagi capek, lagi galau, lagi butuh semangat, kopi solusinya. Itu terinspirasi dari ya pengalaman aku juga kan, belajar dari pengalaman kan. Kalau cuma sekedar minum es teh itu kurang. Es teh itu cuma menempat makan, pelengkap makan. Es teh pelengkap makan. Ntar ada perdebatan nih para pecinta kopi dan teh nih. Betul. Loh, aku bukan mau mencari perdebatan. Tapi kalau di debat juga boleh. Tapi kita rasa juga ada menu es teh sih, maksudnya kita juga tetap kan harus menyediakan yang nggak suka kopi barangkali. Tapi yang paling penting dari apa yang aku pelajari, ya kopi itu punya nilainya masing-masing. Ketika kamu sedang apa, coba ngopi deh. Ketika kamu ngopi pasti ada suasana yang berbeda dari apa yang kamu lakukan. At least merubah mood sedikit gitu. Bikin itu ya, mungkin bikin pikiran jadi lebih rileks dikit. Bisa. Gitu kan. Betul. Aku nggak tahu sih kandungan kopi segala macam, tapi yang aku percaya kopi itu punya nilainya masing-masing di antara penikmatnya. Gitu. Jadi kita nggak perlu berdebat macam-macam tentang gimana kopi apa, maksudnya kopi itu gini tuh enggak gini enggak perlu. Jadi kalian boleh untuk
mendefinisikan apa filosofi kopi bagi kalian sendiri itu apa sih? Yes. Jadi nggak kalau usah berdebat teman-teman. Karena kalau misalnya ada contoh, kalau misalnya ada orang aku nggak suka kopi gitu loh, ya mau disuguhin kopi apapun ya nggak akan suka. Iya juga sih ya. Serius, kalau misalnya ada teman aku yang memang dia nggak suka kopi, mau dikasih kopi Starbucks yang semahal apapun dia pasti nggak akan suka. Tapi ketika dia memang sudah niat untuk minum kopi, dia pasti akan ada feel yang berbeda setelah dari minum kopi. Itu San. Tuh, ini coba ngopi, terutama di Wirasa sih. Nah, aku promo terus di sini. Ada soft sellingnya di sini. Bagus. Gak apa. Bagus tapi soft sellingnya nyelip-nyelip tapi mantap. Nggak kayak selulit di sini. Iya. Itu. Dan kopi itu juga enaknya juga nggak cuma sekedar ngopi. Kalau menurutku ya, kopi itu juga ditemani sama cemilan-cemilan. Bener. Tahu wale guys. Serius, ini kalau di sini sih komplit ya. Ada tahu wale nih di sini. Ada lagi ya? Ada French fries dan yang baru juga ada Wirasa platter sih. Wirasa platter itu ada kentang, ada nugget sama sosis. Ya memang standar sih, tapi dia bisa jadi nemenin kamu ketika nugas, ketika kamu lagi butuh cemilan yang ada orang yang seneng banget ngunyah ya. Jadi kalau misalnya nggak ngunyah tuh nggak asik, nah itu contoh cocok coba. Kalau sekedar ngopi ya ngopi ini dong enak sih, tapi akan terasa lebih lengkap ketika ada cemilannya. Gitu. Jadi ada terus-terusnya tuh. Betul. Nah, jadi ngerasa nggak ngantuk gitu loh. Pasti akan ngunyah terus. Betul. Gitu. Kita next. Makan dulu. Yuk. Yuk. Gini Mas Ilham. Yang tadi juga sempat kita singgung bahwa yang namanya coffee shop di Jogja ada banyak banget. Betul. Nah, kemudian tadi salah satunya yang menjadi unggulan dari Wirasa kan rasa huminya kayak ngopi di rumah gitu. Tapi kan pasti ketika nyusun strategi itu ada lebih dari itu. Ada entah berapa, pasti yang jelas pasti lebih dari satu karena nggak mungkin cuma satu. Ya. Terlalu berbahaya satu. Benar. Nah itu mungkin apa aja tuh Mas ketika kompetitornya begitu banyak gini? Kalau